Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Tante Asriani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perkembangan janin. Oke, ini yang pertama ada di minggu ketiga. Nah, pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Sel darah janin pun mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang. Lalu sirkulasi darah pun dimulai. Nah, pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama kehamilan, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang, bawah, dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Kemudian pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10 kehamilan, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya, semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Selanjutnya, pada minggu ke-11 hingga 13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti tinju. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Selanjutnya pada minggu ke-16 hingga ke-18, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Nah, pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara. Memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25, serta berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Selanjutnya, pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya bahkan cegukan. Oke, selanjutnya pada minggu ke-31 hingga ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu ke-36 seiring tanggal persalinan mendekat. Pada minggu ke-37 mungkin ibu akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi. Selama kehamilan, ibu disarankan untuk mewaspadai gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, terdapat protein di urin, serta pembengkakan di kaki. Kemudian air ketuban ibu mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Nah, jika ini terjadi artinya ibu sudah masuk pada proses persalinan. Demikianlah pemaparan mengenai perkembangan janin dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.